sahabat cerdas, jumpa lagi dalam channel kesayangan kita, Ruang Belajar. Tahukah sahabat, berasal dari mana bahan makanan kita dan mengapa bahan makanan berupa biji-bijian, umbi-umbian, atau daun-daunan, serta buah-buahan itu selalu ada? Yuk, kita simak bersama tayangan berikut. Sebagian besar kebutuhan kita akan tumbuhan berasal dari ladang dan kebun para petani. Petani menanam, merawat, memanen, dan menanamnya kembali, sehingga tanaman tersebut selalu ada dan dapat dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk kelangsungan hidupnya. Petani mengembangbiakan berbagai jenis tanaman tersebut tidaklah selalu dengan cara yang sama. Ada tanaman yang dikembangbiakan dengan bijinya, ada juga yang tidak. Hal ini dikarenakan tidak semua tumbuhan dapat menghasilkan biji. Biji dihasilkan oleh tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif disebut juga sebagai perkembangbiakan secara kawin. Hanya tumbuhan yang memiliki bunga dengan alat perkembangbiakan jantan dan alat perkembangbiakan betina saja yang dapat mengalami perkembangbiakan secara generatif. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin jantan pada bunga disebut benang sari. Alat kelamin betina pada bunga disebut putik. Bagian-bagian bunga sempurna: tangkai, kelopak, mahkota, tangkai sari, kepala putik, tangkai putik, ruang bakal biji, bakal biji. Kepala sari dan tangkai sari adalah bagian-bagian dari benang sari. Kepala putik, tangkai putik, ruang bakal biji adalah bagian-bagian dari putik. Penyerbukan atau persarian adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Faktor-faktor penyebab terjadinya penyerbukan atau jatuhnya serbuk sari di kepala putik adalah hewan, air, angin, manusia. Proses penyerbukan kemudian dilanjutkan dengan proses pembuahan. Setelah serbuk sari menempel di kepala putik, serbuk sari akan berkecambah membentuk bulu serbuk sari yang menuju ruang bakal biji. Pembuahan terjadi di dalam ruang bakal biji. Serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid mengandung dua inti generatif. Inti generatif pertama melebur dengan sel telur, hasilnya berupa lembaga atau embrio. Inti generatif kedua membuahi inti kandung lembaga sekunder, hasilnya adalah endosperm. Endosperm menjadi cadangan makanan bagi lembaga saat biji tumbuh menjadi tanaman baru.
Lembaga dan endosperm adalah bagian-bagian dari biji. Bakal biji selanjutnya berkembang bersama-sama bakal buah atau daging buah. Biji, daging buah. Bagian-bagian dari biji. Lembaga, endosperm. Lalu, apa saja tumbuhan yang berkembang biak secara generatif ya? Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif pada jenis rumput-rumputan, contohnya rumput jarum, bandotan, alang-alang. Jenis bunga hias, contohnya kamboja Jepang, kenikir, jengger ayam. Jenis sayur-sayuran, contohnya bayam, kemangi, seledri. Jenis buah-buahan, contohnya tomat, jambu, jeruk. Amati ya sekeliling sahabat, maka akan sahabat dapati banyak sekali tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Semangat! Wah, ternyata proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan sangat unik ya sahabat. Dan ternyata tumbuhan telah melalui banyak tahapan sebelum dapat kita manfaatkan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Jadi sudah sepatutnya ya sahabat cerdas kita bersyukur pada Tuhan atas karunia-Nya yang berupa tumbuh-tumbuhan ini. Nah, agar semakin paham dengan materi, kerjakan tes pada link yang disajikan dalam deskripsi video ini. Semoga berhasil menjawabnya ya sahabat cerdas. Sampai jumpa lagi.